Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PBG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Muhammad Ansori, mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 Universitas Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 18.213230177. Saya mengajar di MI Nahdlatul Sibyan, Desa Karangasem, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Hari ini pada hari Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan proses pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan materi berani beraktivitas. Mohon untuk Bapak Ibu supaya memberikan saran dan bimbingan supaya pembelajaran menjadi lebih baik lagi dan supaya memberikan yang terbaik untuk para peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku semua, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Pak Ansori dalam mata pelajaran fikih. Kalau kelas 3 kemarin, kalian sudah diajarkan tentang sholat, tentang wudhu, pertahankan, jangan sampai lupa. Di kelas 4 ini, kalau nanti ada yang bingung, ada yang kemarin masih belum paham, nanti bisa ditanyakan lagi di kelas 4 ini sama Pak Ansori. Masalah sholat, masalah wudhu, dan lain-lain. Jangan takut untuk bertanya. Tadi Pak Guru memulai dengan Bismillah. Tahu nggak tujuannya Bismillah itu? Bismillah itu seperti dawuh Kanjeng Nabi, setiap sesuatu yang baik itu hendaknya dimulai dengan pembacaan Bismillah. Tujuannya apa? Supaya majelis kita ini, pembelajaran kita ini menjadi berkah. Nabi itu pernah dawuh ini, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Sesuatu yang baik kalau tidak dimulai dengan bismillah itu nanti hilang keberkahannya. Maka tadi Pak Guru mulai dengan bismillah. Kemudian hamdalah itu tujuannya apa? Jadi kita harus bersyukur. Hamdalah itu adalah ekspresi kita kepada Allah karena telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan. Ini bayangkan, kalau Allah tidak memberikan nikmat pada kita, tentunya pada pagi hari ini kita tidak bisa berkumpul di sekolah tercinta kita ini. Makanya kita akan bersama alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga kalinya sholawat. Kenapa sholawat? Sholawat itu untuk memperindah suasana. Jadi Nabi itu dawuh, suatu tempat majelis kalau di situ gak ada sholawatnya itu aromanya itu gak enak. Supaya menjadi harum, menjadi indah, maka dibacakanlah sholawat. Bismillah supaya pembelajaran kita ini menjadi berkah. Hamdalah supaya ilmu kita bertambah-tambah. Sholawat supaya kelas kita menjadi indah. Oke. Pada pagi hari ini sebelum kita lanjutkan pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Monggo Mas Najib bisa dipimpin doa teman-temannya bersama-sama. Doa dengan khusyuk ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, Pak Guru akan lanjutkan dengan mengabsen. Sebelum mengabsen, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat. Dimulai absennya tanggal 25 Juli. Aisyar Hamdani Akbar, Andin Siva Anastasia, Azula Aprilia Kumala, Bidayatul Husna, Bina Lailatul Sifa, Malja Hanum Mumtazah, Muhammad Akbar Rosid, Muhammad Akbar Sahriyah, Muhammad Dafa Arkananta, Muhammad Faik Fauzi, Muhammad Faiz Pratama, Muhammad Farhan Najib, Muhammad Pugu Febriansa, Muhammad Nazim Al-Faruq, Muhammad Rifki Maulana, Muhammad Taufikur Rahman, Nadia Afrina, Naili Indri Astuti, Nilam Cahya, Puji Astuti, nggak hadir, kenapa dia tahu? Ya, semoga sehat selalu ya. Putri Ayu Lestari, Sandra Ningrum, Syarif Hidayatullah, Shelina Maherdiani, Yuswa Kelvania Maheswari, Yahwa Mutiara Judita. Alhamdulillah. Oke. Pak Guru punya sebuah gambar. Ini sangat bagus sekali. Lihat semuanya. Lihat ya. Ini adalah sabda Rasulullah Muhammad SAW. Bisa baca? Ikuti Pak Guru. Mathalul ladzi yata'allamul ilma fi sigharihi kan naqsi alal hajar wa mathalul ladzi yata'allamul ilma fi kibarihi kalladhi yaktubu alal ma rawahu Tabrani an Abi Darda. Orang ketika kecil, ini jadikan motivasi kalian ya. Orang ketika masih kecil seperti kalian ini kan masih kecil, itu kalau belajar susah nggak? Susah. Harus menghafalkan. Biasanya main game ditinggalkan buat belajar. Dibatasi bermainnya, harus belajar lagi. Belajar, tapi kalian tahu orang yang belajar seperti ini di masa kecil ini itu seperti orang yang mengukir di atas batu. Bayangkan, ini umpamanya batu. Batu itu diukir kira-kira sulit apa enggak? Sulit. Pakai alat yang keras, harus dipukul. Kadang tangannya terluka juga. Tapi tahu dampaknya, ketika sudah jadi ukiran dalam batu ini, itu jangankan 1 tahun, 2 tahun, 100 tahun ini pun masih ada. Kalau kalian ingin lihat, di candi-candi itu ada ukiran di atas batu. Itu sudah berapa tahun? Ratusan tahun.
masih ada. Ini gambarannya seperti kalian ketika masih kecil, kalian belajar, kalian menghafalkan, nanti ilmu yang kalian dapat terserap di pikiran kalian ini akan sangat kuat. Jangankan setahun 2 tahun, kalian sudah tua, sudah punya anak cucu, sudah melakukan dulu, itu masih teringat. Oh, aku zaman dulu, zaman MI pernah menghafalkan ini. Produknya cepat, langsung ingat. Indonesia Merdeka, sekali tidak tetap merdeka, selama rakyat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Anak-anak semuanya, di kelas 4 ini materi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang khitan. Kalau Pak Guru mengatakan khitan, itu kira-kira yang ada di benak kalian, yang kalian pikirkan itu khitan itu seperti apa? Khitan itu apa? Ada yang tahu nggak? Khitan itu apa? Saya Pak. Ya, Sarif. Sunat. Sunat. Oke, tepuk tangan untuk Sarif. Ya, betul. Khitan itu kalau di daerah kita itu orang menyebutkan dengan sunat. Sunat itu kalian tahu berasal dari kata sunnah. Sunnah apa? Karena khitan itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, sekaligus sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sunnah. Ada yang lain? Saya Pak. Ya, Reja. Arah-arahan Pak. Arah-arahan. Wah, bagus sekali tepuk tangan, Reja. Ya. Arah-arahan. Ya, senang ya kalau ada arah-arahan ya. Di kampung kalau ada arah-arahan, wah rame. Muter. Yang sunat naik apa itu? Kuda, jalan kuda. Wah, dipakai yang bagus, dihiasi ganteng. Tahu nggak maksudnya arah-arahan itu? Orang tua kalian itu ketika tahu kalian sunat itu senangnya, bukan karuan, senang. Wah, anakku alhamdulillah mau sunat. Akhirnya dihibur, biar gak sedih, dihibur. Teman-teman dipanggil, saudara dipanggil, yuk ikut arah-arahan biar rame. Itu kalau di daerah kita, bagus. Selain tadi ada sunat, ada arahan, ada yang lain ya? Oh iya, coba. Khatmul Quran. Oh iya, bagus sekali, tepuk tangan untuk. Coba. Khatmul. Oh, khataman ya, sama. Khataman Al-Quran. Tahu nggak? Orang yang sunat itu berarti sudah memasuki, kalau kelas 4, kelas 5 itu berarti sudah mendekati masa dewasa. Makanya orang kita itu, orang tua dulu itu, oh kalau sunat ya harus bisa baca Al-Quran, setidaknya mulai surat Al-Duha sampai Anas. Itu baca Al-Qurannya bagus. Nah, sunat ini atau kita ini memerintahkan di kampung kita untuk membaca Al-Quran. Ada sunat, ada arahan, ada Khatmul Quran. Ada lagi nggak kira-kira? Ya, jadi sudah ada nih. Tepuk tangan untuk Febri. Sudah balik. Bener apa salah ya? Sunat atau khitan itu, bentar ya. Sunat atau khitan itu bukan berarti dia itu sudah balik. Tapi kebanyakan kita itu menganggap kalau sudah khitan itu sudah balik. Balik itu adalah masa di mana orang itu sudah diwajibkan menjalankan perintah Allah. Kembali, kalau khitan
itu tujuannya adalah membersihkan dari najis, dari kotoran. Ya, bisa dipahami ya. Jadi hampir sama lah, cuma beda. Oke, lanjut lagi. Kalau ini ada pertanyaan kedua. Tadi sunat sudah, itu sudah. Kira-kira perbedaan antara anak yang sudah khitan sama anak yang belum khitan itu dalam menjalankan sholat itu apa? Saya Pak. Ya, Nazim. Sama Pak, sholatnya sama. Kalau sholat zuhur yang kedalutan 4 rakaat, yang kedalutan juga. Oke, tepuk tangan Nazim. Sama Pak, kalau sudah khitan itu sholatnya zuhur ya 4 rakaat. Kalau yang belum khitan juga sama-sama 4 rakaat. Sama-sama 4 rakaatnya berarti sama. Berarti ini bukan perbedaan, ini persamaan. Orang yang sudah khitan itu ya tetap 4 rakaat sholat zuhurnya. Kalau sudah khitan ya sama, tetap 4 rakaat. Subuh 2 rakaat, yang sudah khitan ya tetap 2 rakaat. Ini persamaan. Tapi bagus. Jangan takut ya. Ingat, jangan takut untuk mengeluarkan pendapat. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Oke, ada yang lain? Ada yang lain nggak? Ya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Akbar. Kalau sudah khitan, sudah wajib sholat. Kalau belum khitan, belum wajib sholat ya. Itu ada benarnya karena kita melihat rata-rata orang yang khitan itu kalau udah kelas 4, 5 juga 6. Cuman begini, kalau yang belum khitan itu belum wajib sholat. Ini umpama ya, ada orang itu nggak berani khitan, terus dia besar, wes metu jenggote, wes brebokan, metu brengose, tapi dia nggak mau khitan, belum khitan. Dia Islam, sudah balik. Kira-kira orang itu wajib sholat apa enggak? Wajib apa enggak? Wajib, benar. Meskipun dia belum khitan, tapi dia sudah balik, sudah dewasa, tetap wajib sholat. Karena dia sudah balik. Ketika sudah balik berarti dia sudah terkena hukum perintah Allah. Itu yang pertama, Mas Akbar. Terus kalau yang belum khitan itu belum wajib sholat, Pak. Tadi apa? Kalau yang sudah khitan itu wajib sholat, Pak. Benar. Khitan itu kan macam-macam ya umurnya. Ada di daerah itu ada yang anak itu bayi keluar langsung dikhitan, ada. Wajib sholat ya? Yang wajib kok saya bayi ya, kan nggak bisa sholat. Ada anak umur 5 tahun kelas TK, kemarin di daerah Bulusari itu ada kelas TK, dia tuh kalau mau buang air kencing itu sakit, akhirnya dibawa ke klinik. Ternyata di klinik itu ada kotoran. Akhirnya apa? Dia dikhitan juga langsung di situ. Padahal baru umur 5 tahun. Wajib sholat ya? Enggak ya? Karena yang menentukan wajib tidaknya itu adalah ketika sudah balik. Tuh ya, bisa dipahami ya Mas Akbar ya? Oke, ada yang lain? Yang ada? Oke, tepuk tangan untuk Gamaja. Ya, bagus. Kalau sudah khitan itu sholatnya sah. Kalau belum khitan sholatnya tidak sah. Bagus sekali. Begini ya, khitan itu adalah tujuannya untuk membersihkan kotoran yang di kulit itu ada najisnya, kemudian dikhitan, dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan,
orang sudah khitan berarti sholatnya seseorang kalau sudah wudhu, sudah memenuhi syarat rukunnya, sholatnya sah. Tapi kalau belum khitan, meskipun dia itu sudah dewasa, tapi belum khitan, dia melaksanakan sholatnya itu nggak sah. Kenapa? Karena masih ada najis yang melekat di ujung kemaluan laki-laki. Kalau ada najis di situ dia buat sholat, berarti sholatnya tidak sah. Ya, paham tuh? Oke, alhamdulillah. Ini untuk lebih lanjutnya, ini kalian perhatikan di proyektor. Aku akan terangkan tentang apa itu khitan. Jadi di sini nanti yang kita pelajari adalah apa pengertian khitan, sejak kapan disejarahkannya khitan itu, sejak kapan, hikmahnya itu apa, manfaatnya itu apa. Ya, kita mulai dari awal. Ini gambar apa ini? Klinik khitanan. Ya, tempat untuk khitan. Yang satu masih takut, yang satunya lagi sudah senyum. Sakit ya? Ya. Yang satunya seperti gigit harimau. Kata siapa? Mail. Wah, dihapusin Mail. Padahal nggak sakit. Oke, dimulai dari sejarah persyariatan khitan. Kapan khitan dimulai? Ya, perlu diingat ya. Khitan itu dimulai sejak masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Sejak kapan? Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian dalilnya mana? Ini di Al-Quran itu diabadikan dalam surat An-Nisa ayat 125. Coba Mbak Mada dibaca surat An-Nisa ayat 125, dibaca. Alhamdulillah, tepuk tangan coba aja. Ini dalil disyariatkannya khitan. Nabi Ibrahim dulu itu khitan umurnya enggak kecil. Berapa tahun umurnya? 80 tahun. Bayangkan, 80 tahun Nabi Ibrahim itu khitan. Pakai apa? Belum ada alat yang canggih. Pakai kodum. Kodum itu kapak yang kecil, bukan yang kapak yang besar, tapi yang kecil. Ini sejarah disyariatkannya khitan. Coba Sarif, khitan itu dimulai sejak zaman Nabi siapa? Oke, Akbar. Nabi Ibrahim itu khitan umur berapa? 80. Nadia, alat yang digunakan untuk khitan Nabi Ibrahim itu pakai apa? Oh, pakai kapak. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Kemudian, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan khitan itu? Ya, sini. Khitan kalau dalam fikih ya anak-anak ya, ketika membahas suatu pengertian itu pasti akan ada dua definisi. Yang satu secara bahasa, yang satu dengan istilah. Siap ya? Oke. Sekarang manfaatnya khitan itu dari segi kebersihan, khitan adalah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan, kotoran dibersihkan. Dari segi kebersihan, ditinjau dari medis, khitan juga mempunyai banyak manfaat. Ini menurut para dokter, kuluf yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Orang yang kalau nggak khitan, itu kulufnya itu akan menjadi sarang kuman. Jika dibiarkan terus-menerus, kuman-kuman itu dapat menimbulkan infeksi dan peradangan. Yang lebih dokter lagi, peradangan pada kemaluan dapat menyebabkan penyakit kanker. Alhamdulillah, ini dari yang tadi. Ada yang mau tanya apa kira-kira? Ya.
Apa perbedaan orang yang sudah balik sama yang sudah kita balik sekali? Begini ya, orang yang sudah balik itu adalah orang yang sudah memasuki usia di mana wajib menjalankan perintah Allah seperti sholat. Kalau orang sudah balik dia tidak khitan, berarti sholatnya tidak sah. Jadi orang yang sudah balik dia harus khitan supaya ibadahnya itu sah. Tapi kalau orang yang khitan itu belum tentu balik karena kadang masih kecil itu belum balik. Tapi orang yang sudah balik itu dia wajib khitan seperti tadi. Wajib waktu wajib ya, biar pahami ya. Oke. Untuk lebih memahami lagi punya sebuah video. Kalian perhatikan baik-baik. Di video ini nanti Pak Guru akan berikan soal. Ini diskusikan dengan teman kalian. Diskusikan dengan teman kalian. Soalnya nanti kamu buat dari video ini ya. Buat pertanyaan. Kemudian pertanyaan ini nanti kamu berikan ke teman kalian. Kelompok yang mana? Terserah. Terus dijawab. Ketika sudah menjawab, nanti ada waktunya yang tidak tadi maju ke depan untuk membacakan jawabannya. Oke, aku berikan kertas. Kalian bisa membuat soal dari video ini nanti. Siapa yang mau pegang? Oke. Simak baik-baik video ini. Buat pertanyaan yang lain simak semuanya ya, biar bisa menjawab. Sedang dia pun mengerjakan kebaikan, ia menyukai agama itu sendiri, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi asayangnya. Nah, di sini jelas bahwa syarat syariat Islam di sini sudah jelas bahwa syariat Islam buat pertanyaan nanti. Jadi dalam kita disebutkan memotong hidup hingga tidak sisa komen agar tidak ada lagi kotoran yang terkumpul sehingga mudah dibersihkan. Ini adalah bagian kita. Hiburan dan manfaat atas tujuan dan manfaat tujuan kita adalah sebagai hikmah melaksanakan kita. Oke, sekarang Itu yang dapat. ketika sudah melihat tadi video pembelajaran, buat soal yang kalian lihat di sini, kemudian lemparkan ke kelompok lain supaya menjawab. Waktunya 5 menit. Yuk. Waktunya 5 menit untuk menjawab. Ini belum? Ini belum dapat? Yuk buat pertanyaan yang ini ya. Buat pertanyaan sudah belum? Sudah dilewati mana? Oke, jawab. Waktunya 5 menit. Ini belum? Oke. Waktunya 5 menit untuk menjawab. Diskusikan dengan teman kalian, diskusikan dengan teman kalian ya.
Ya, tulis jawabannya. Akan dituliskan. Oke, jawabannya itu nanti benar. Sudah? Belum? Oke, yuk. Belum. Ya sudah, siapa? Angkat tangan. Kelompoknya mana yang sudah? Ya. Kelompok yang sana, namanya kelompok apa itu? Merpati sudah? Ya, ini kelompok apa? Kecuali sudah? Belum, ya, lanjutkan. Ini kelompok? Sudah ya? Mulai dari kelompok merpati, silakan maju ke depan. Jawab, baca jawaban kalian. Dari kelompok mana? Silakan maju ke depan ya. Siapa yang mewakili? Ya, Mbak Yuswa apa Mbak Yawa ini? Yawa. Kelompok merpati dapat soal dari kelompok Garuda. Pertanyaannya apa tadi? Tuliskan dalil tentang hitam. Jawabannya? Oke, jangan tertawa ya, yang mana? Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok merpati. Iya. Nah, benar apa salah jawabannya? Benar, alhamdulillah. Kemudian kelompok ke siapa yang mau maju dulu? Oke, silakan dulu apa-apa. Kelompok Garuda. Oke. Dapat pertanyaan dari kelompok mana? Merpati. Soalnya apa tadi? Apa hikmah hitam? Oke, bisa jawab. Hikmah ya, Merpati betul apa salah ya? Oke, jawabannya sebagai bukti, jadi dulu sebagai bukti ketaatan kepada Allah, sebagai ciri Nabi Muhammad, menjaga kebersihan dan kerja badan. Betul apa salah? Betul, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Anda. Oke, selanjutnya kelompok apa ini? Raja Wali silakan maju. Dia mana Jip? Jip, maju Jip. Siapa yang mau maju? Yuk, oke. Dapat soal dari kelompok mana? Terang. Apa soalnya? Kapan sejarah disyariatkan khitan? Jawabannya? Oke, sebentar, tak cek dulu jawabannya betul apa salah. Kelompok lain jawabannya sini dulu. Khitan disyariatkan pada zaman Nabi Ibrahim. Dalilnya adalah hadis Rasulullah waqtatana Ibrahim wa Khalil Rahman ila akhirih dan seterusnya. Betul apa salah? Betul, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Bapak Raja Wali. Tinggal terakhir, Bapak Elang, dia maju. Mas Lazim. Dapat soal dari Bapak mana? Raja Wali apa soalnya? Apa itu pengertian hitam? Jawabannya? Oke.
Benar. Jawabannya ini benar apa salah? Kalau berarti kelompok apa yang tadi? Mas Ali. Benar, alhamdulillah. Oke ya. Ini manfaat diskusi. Ternyata soal yang sulit bisa kalian keluar semuanya. Oke anak-anak, kita simpulkan tadi dari hasil pelajaran hitam itu adalah dari segi bahasa memotong. Dari segi istilah, hitam itu adalah membuka atau memotong kulit atau kuluk yang menutupi ujung kepala laki-laki supaya terhindar dari kuman dan suci dari najis. Yang pertama, dasar dalilnya adalah ini surat An-Nisa ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin ila akhirih. Ini dasar dalilnya. Tadi kalian sudah lihat. Kemudian sejarahnya khitan itu dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berumur 80 tahun. Nih. Oke, untuk mengetes kemampuan kalian, ini tadi tentang pembelajaran tadi kan sudah kerjasama satu persatu, kerjasama bareng-bareng. Sekarang ini ada soal 5 soal, kalian kerjakan sendiri-sendiri. Nanti habis ini dikumpulkan. Kelompok, bukan yang kelompok, bukan ke depan, ya. Bukan kelompok, oke. Oke, terima kasih. Oke. Alhamdulillah anak-anakku, pelajaran pagi ini sudah berjalan dengan sangat baik. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi besok pagi hari. Tetap semangat, tetap belajar, jangan putus asa. Tepuk semangat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.